Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Rosyanti akan mempresentasikan materi tentang likuidasi persekutuan. Pengertian likuidasi. Menurut BIM, disolusi persekutuan ialah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Dengan disolusi, persekutuan tetap bisa berjalan terus dengan perjanjian baru, atau persekutuan bisa juga berhenti atau bubar secara bisnis. Berhentinya persekutuan secara bisnis disebut juga likuidasi. Kondisi yang mendasari likuidasi adalah: yang pertama, salah seorang sekutu menghendaki pembubaran. Yang kedua, salah seorang sekutu meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan. Yang ketiga, perselisihan intern di antara sekutu. Yang terakhir, salah seorang sekutu dinyatakan pailit. Aturan dalam mendistribusikan aktiva dalam likuidasi persekutuan dibuat bertingkat secara prioritas. Yang pertama, jumlah yang terhutang kepada negara. Yang kedua, jumlah yang dipinjam dari kreditur yang bukan sekutu. Yang ketiga, jumlah yang dipinjam dari sekutu selain untuk modal dan laba. Jumlah yang harus diberikan kepada sekutu sesuai kepemilikannya. Proses likuidasi. Pada umumnya, likuidasi persekutuan atau partnership liquidation melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengonversi aktiva non-kas menjadi kas. Yang kedua, mengakui keuntungan dan kerugian serta mengekuilidasi beban yang terjadi selama periode likuidasi. Yang ketiga, menyelesaikan semua kewajiban. 4. Mendistribusikan kas kepada para sekutu sesuai dengan saldo akhir akun modalnya. Tujuan dari likuidasi. Tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Proses likuidasi juga mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Proses likuidasi terdiri dari 3, yaitu: yang pertama, likuidasi secara langsung atau sekaligus, yaitu likuidasi yang dilakukan setelah seluruh aktiva direalisasi. Yang kedua, likuidasi secara bertahap periodik, yaitu proses likuidasi dilakukan secara periodik setelah terjadinya realisasi aktiva non-kas dan mengikuti prosedur likuidasi secara berulang-ulang sampai akhirnya semua perkiraan tidak bersaldo. Yang ketiga, likuidasi secara bertahap dengan program kas, yaitu proses likuidasi dilakukan secara periodik di mana daftar likuidasi yang disusun akan sama dengan likuidasi secara bertahap periodik. Tetapi perlu membuat suatu program kas terlebih dahulu sebelum daftar likuidasi disusun, yang menunjukkan bagaimana kas dibagikan kepada para sekutu di kemudian hari. Di samping itu, schedule pembayaran kas pada cara ini juga agak berbeda dengan likuidasi secara bertahap periodik. Likuidasi persekutuan sederhana. Likuidasi persekutuan sederhana adalah konversi semua aktiva persekutuan menjadi kas dengan satu distribusi kas kepada para sekutu dalam penyelesaian akhir atas permasalahan persekutuan. Pembayaran terjamin kepada sekutu. Pembayaran terjamin atau safe payment adalah distribusi yang dapat dilakukan kepada sekutu dengan kepastian bahwa jumlah yang didistribusikan tidak akan dikembalikan lagi kepada persekutuan beberapa lama kemudian untuk menutupi kewajiban yang ada atau menyesuaikan modal sekutu. Perhitungan pembayaran terjamin didasarkan pada asumsi: 1. Semua sekutu secara pribadi insolven atau para sekutu tidak dapat melakukan pembayaran apapun ke dalam persekutuan. 2. Semua aktiva
Non-kas mencerminkan kerugian yang mungkin dialami, atau aktiva non-kas harus dianggap sebagai rugi untuk menentukan pembayaran terjamin. Distribusi di muka memerlukan persetujuan sekutu. Setiap distribusi kepada para sekutu sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasikan serta diakui memerlukan persetujuan dari semua sekutu. Persekutuan yang insolven. Apabila persekutuan dianggap insolven, kas yang tersedia setelah semua aktiva non-kas dikonversi menjadi kas tidak cukup untuk membayar kreditur persekutuan. Kreditur persekutuan akan memperoleh pemulihan sebagian dari aktiva persekutuan atau peringkat 1 dan akan meminta setiap sekutu menggunakan sumber daya pribadinya untuk memenuhi klaim yang tersisa. Peringkat 3. Tahap-tahap likuidasi. Berikut ini adalah tahap-tahap likuidasi sebuah perseroan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 sampai dengan pasal 152 UU PT. 1. Tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. 2. Tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. 3. Tahap pengajuan keberatan kreditor. 4. Tahap pertanggungjawaban likuidator. 5. Tahap pengumuman hasil likuidasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.